Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya membuat videonya berbeda dari biasanya. Ini ada surat ya, saya membuat mengenai pesan perjalanan jiwa untuk zodiak ya. Yang kemarin saya sudah upload soal Scorpio. Kali ini saya akan upload mengenai pesan perjalanan jiwa Sagittarius hingga tahun 2021 ini. Kira-kira apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan, atau mungkin stuck, atau mungkin jalannya terlalu cepat. Nah, tujuan dari video itu adalah ini ya, agar kalian lebih bisa mengerti kira-kira apakah perkembangan yang sudah kalian alami secara jiwa ya, atau mungkin kalian merasa terjebak dalam sebuah situasi, kita juga tidak tahu. Oke, di sini nantinya kalian akan pilih 2 file, dan file itu bisa kalian lihat timestampnya di deskripsi. Dan ini bersifat Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, Not. Jika Sun kalian bukan Sagittarius tetapi kalian tertarik untuk melihat readingan ini, berarti Moon, Venus, Mars, Not, Ascendant, apapun itu ya, ada Sagittariusnya. Kita langsung saja menuju ke pilihan file-filenya mengenai pesan perjalanan jiwa Sagittarius hingga tahun 2021 ini. Oke Sagittarius, ini untuk pilihan file-filenya ada 2 file saja mengenai pesan perjalanan jiwa Sagittarius hingga tahun 2021 ini. Kira-kira pesan perjalanannya apa, mungkin di tahun sebelum 2021 terjadi apa, dan di tahun 2021 ini perkembangan kalian apa, dan apa yang terjadi itu, kenapa itu terjadi ya. Sagittarius, gunakan intuisi kalian, mana yang memanggil kalian. File nomor 1 warna pink, file nomor 2 warna biru. Gunakan intuisi kalian. Langsung saja untuk yang pilih file nomor 2, cek. Untuk yang pilih file nomor 2, cek di deskripsi. Oke Sagittarius, yang pertama pink, yang nomor 2 warna biru. Oke, kita langsung saja menuju ke file yang pertama mengenai pesan perjalanan jiwa Sagittarius hingga tahun 2021 ini. Oke, untuk Sagittarius yang pilih warna pink ya, kita lihat kira-kira apa pesan perjalanan jiwa untuk Sagittarius hingga tahun 2021 ini. Saya tarik 4 kartu untuk yang sebelum 2021 ya, kita lihat. Ada King of Wands Sagittarius, ini terjadi sebelum 2021. Yang berikutnya ada The Hermit. Lalu ada Strength, kekuatan. Oke. Lalu berikutnya ada Nine of Swords. Oke, saya baca dulu yang ini ya. Jadi sebelum tahun 2021 ya, Sagittarius yang pilih file ini, kalian sangat memiliki ambisi yang sangat besar yang saya lihat ya sebelum perjalanan sebelum tahun 2021 ini. Yang saya lihat kalian memiliki ambisi yang sangat besar seperti King of Wands, segala sesuatu kalian lakukan. Intinya kalian all out ya. Ini karena ada King of Wands, sampai di suatu ketika
Di suatu ketika kalian belajar sesuatu dan mendapatkan pencerahan. Sepertinya yang saya lihat ambisi kalian itu tidak mungkin belum tercapai ya. Yang saya lihat di sini ambisi kalian belum tercapai. Beberapa dari kalian sepertinya terasa seperti kondisi yang kalian alami di sebelum tahun 2021 itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, hingga kalian itu melihat lagi ke dalam jiwa kalian. Beberapa dari kalian menarik diri dari dunia luar, mencari pencerahan di dalam diri. Ini sebelum tahun 2021 ya. Dan beberapa dari kalian itu seperti berkonflik dengan pikiran, berkonflik dengan orang sekitar. Ada yang saya lihat beberapa itu membuat kalian sedikit terasa seperti semua sedang memojokkan kalian ya Sagittarius ya. Seperti semua sedang menyerang kalian, bahkan kalian sendiri ada pertentangan batin yang saya lihat ya. Jiwa kalian merasa terhimpit di sini, tetapi itu semua sebelum tahun 2021 itu terjadi karena untuk semesta ingin memunculkan sisi kekuatan dari dalam kalian, agar kalian bisa mendapatkan pencerahan dari dalam diri ya, yang saya lihat. Dan di sini beberapa dari kalian memang harus belajar untuk melepaskan kontrol. Yang saya lihat beberapa dari kalian harus melepaskan ekspektasi, melepaskan kontrol isu kalian. Yang saya lihat di sini beberapa dari kalian belajar untuk melepas. Ini juga bisa di percintaan, pekerjaan, ataupun sesuatu yang selama ini kalian perjuangkan, sesuatu yang selama ini kalian pertahankan ya Sagittarius, yang saya lihat di sini. Kalian belajar untuk melepas, tapi justru melepas itulah yang membuat kalian itu kuat. Ini sepertinya beberapa dari kalian itu belajar ikhlas ya Sagittarius ya. Sebelum tahun 2021, kita lihat perjalanan selama 2021 ini apa untuk Sagittarius. Beberapa dari kalian masih menunggu, beberapa dari kalian sudah ada yang memenangkan sesuatu. Ini sepertinya kalian ascension ya, maksudnya ascension itu kalian kebangkitan spiritualnya sudah di tahap lebih tinggi ya. Yang saya lihat di sini, congratulations. Tapi beberapa dari kalian masih menunggu sebuah hasil. Prosesnya sebelum tahun 2021 itu kalian sudah berjuang, tetapi kalian itu belum mendapatkan jawabannya Sagittarius ya. Yang saya rasakan di sini sampai akhirnya kalian itu melepas sesuatu, mengikhlaskan sesuatu dan memunculkan inner strength kalian, dan sampai detik di tahun 2021 ini kalian masih tetap menunggu sesuatu. Kalian percaya, kalian mempunyai harapan. Jadi sebelumnya, di tahun sebelumnya, sebelum tahun 2021, beberapa dari kalian itu seperti tidak percaya, seperti sudah sangat menyerah ya, yang saya lihat di sini. Tetapi justru disitulah kekuatan kalian, ada law of attraction yang sedang bekerja. Dan di tahun 2021 ini perjalanannya kalian itu sedang menunggu sesuatu, kembali melihat ke dalam diri. Yang saya lihat beberapa dari kalian benar-benar sedang menunggu ya, menunggu divine timing, menunggu sesuatu yang menunggu sebuah roda untuk berputar ya Sagittarius. Yang saya rasakan di sini. Kita lihat lagi. Beberapa dari kalian transformasi. Oke. Sedang proses kebangkitan spiritual ini, kalian harus merubah prinsip yang lama ya. Beberapa dari kalian itu seperti merasa hilang harapan. Beberapa dari kalian merasa
ada sebuah kematian dari sisi kalian ya. Ini bukan mati dalam arti kata harfiah mati begitu aja, enggak, tetapi ini ada sesuatu yang dirubah dari dalam diri kalian. Mungkin ambisi kalian yang di tahun sebelumnya, di tahun 2000 sebelum 2021, di sini kalian itu dirubah, ada sebuah perubahan transformasi dari segala bidang ya. Jiwa kalian itu diperbarui di tahun 2021 ini. Beberapa dari kalian hanya bisa menunggu, beberapa dari kalian hanya menunggu keajaiban datang yang saya lihat ya. Dan ada perubahan serta perkembangan yang saya lihat di sini. Beberapa dari kalian itu sudah ada perkembangan dan perubahan, bahkan ada sesuatu dari kalian yang dimulai lagi dari awal, seperti reset ya. Yang saya lihat itu jiwa kalian di reset. Ada Page of Wands ya, yang berikutnya kartunya. Yang saya lihat di sini, beberapa dari kalian itu seperti melihat lagi yang selama ini kalian lakukan. Kalian lebih introspeksi diri. Dan ini yang saya lihat ya, perubahan yang terjadi selama tahun 2021 ini membuat kalian seperti Page of Wands yang siap untuk melakukan semuanya, yang siap untuk maju, yang siap untuk mengarungi kehidupan, yang siap untuk melakukan sebuah aksi. Ini akan melihatnya ke sana. Itu yang saya lihat. Beberapa dari kalian itu seperti menunggu sesuatu untuk kalian bertindak. Prosesnya itu memang sedikit agak memakan waktu, tapi yang saya lihat di sini, beberapa dari kalian itu menjadi seorang Page of Wands yang siap untuk bertindak, yang siap untuk beraksi. Bahkan kalian sudah tahu apa yang menjadi kekurangan kalian, apa yang menjadi beberapa ada yang tahu kalian apa yang menjadi kekurangan kalian, tapi beberapa ada yang masih melihat lagi ke belakang. Yang saya lihat di sini, karena apa, kalian benar-benar dirubah oleh semesta, kalian benar-benar di-reset secara kehidupan, secara sisi hati, percintaan, karir, keuangan, semuanya di-reset, dan kalian di sini belajar untuk ikhlas. Wow, something ya. Sagittarius, selama tahun 2021 ini perjalanan kalian lumayan harus banyak bersabar ya. Oke, itu mengenai perjalanan jiwa untuk Sagittarius sebelum 2021 dan selama 2021. Kita lihat pesan dari semesta untuk kalian ya. Oke, yang pertama adalah memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbangkanlah keduanya. Oke, mungkin beberapa dari kalian di sini, semesta hanya ingin kalian beristirahat, atau semesta hanya ingin kalian itu menghembuskan nafas ya. Beberapa dari kalian di sini itu terlalu menggenggam sesuatu sampai akhirnya ada perubahan, ada sebuah evolusi dan perkembangan jiwa kalian ya. Ini sepertinya orang-orang di sini tuh orang-orang yang tidak sabaran, kurang sabar ya. Orang-orang yang fire sign-nya kuat, karena Sagittarius itu fire sign ya. Semangatnya itu kuat banget. Yang saya lihat di sini. Kalian itu disuruh menunggu sesuatu. Dan kalian disuruh menghembuskan nafas ya. Yang saya lihat di sini Sagittarius. Yang berikutnya adalah ada beberapa dari kalian yang sudah siap untuk maju ya. Waktu yang sempurna sekarang adalah saat yang tepat untuk menjalankan inspirasimu. Pintu kesempatan sudah terbuka. Jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Dipertegas ya, segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilanmu. Kalian itu hanya cukup menunggu sesuatu ya ini ya. Karena ada Six of Wands, kalian harus bersabar untuk menunggu ya.
Sagittarius, entah kalian menunggu apa, entah menunggu jodoh, entah menunggu mengenai karir kalian, menunggu proyek kalian. Mungkin beberapa dari kalian di sini itu menunggu ini adalah fase untuk kalian beristirahat, fase untuk kalian menarik dan menghembuskan nafas untuk jiwa kalian. Pelajaran yang kalian dapat dari tahun sebelum 2021 itu cukup lumayan menguras energi kalian, hingga kalian, beberapa dari kalian itu lebih banyak menarik diri dari dunia luar ya, yang saya lihat, karena ada The Hermit ya. Kalian melihat lagi ke dalam jiwa, tetapi itu adalah proses yang dimana di sini kalian benar-benar sudah transformasi. Perkembangan jiwa kalian itu dapat. Kalian hanya cukup untuk menunggu Wheel of Fortune-nya ini berputar, dan itu hanya Tuhan semesta, sang pencipta, sang ilahi, apapun kita menyebutnya, yang bisa memutar itu. Kita hanya menunggu. Itu ya. Oke, pesan dari semesta yang berikutnya adalah beberapa dari kalian harus melepaskan ketakutan ya. Ini ya, ini juga sisi dari kalian lama. Beberapa dari kalian itu terlalu khawatir akan sesuatu ya, yang saya lihat, karena di sini ada letting go ya. Kalian prosesnya sebelum tahun 2021 kalian itu harus melepaskan sesuatu. Ketakutan itu membuat kalian itu jadi menunggu sekarang gitu. Intinya kalian harus bisa melepaskan itu dulu ya. Lalu yang berikutnya, bidik sasaran keinginan. Fokuskan semua pikiran, perasaan, dan tindakanmu pada target yang diinginkan. Kuncilah sasarannya. Ingatlah untuk memikirkan apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang tidak diinginkan. Oke? Lepaskan ketakutan kalian. Apa yang kalian inginkan, fokuslah pada hal itu. Mengenai cinta, kehidupan, karir, keuangan, apapun itu ya, segala aspek. Karena ini yang saya bahas mengenai pesan untuk jiwanya ya. Beberapa dari kalian itu sudah transformasi, beberapa dari kalian itu sudah mengalami kebangkitan spiritual untuk yang kesekian kali. Kenapa harus dibangkitkan? Karena itu proses untuk evolusi kalian, perkembangan jiwa kalian. Beberapa dari kalian di sini sudah berkembang, yang saya lihat. Tapi ada yang seperti takut untuk maju, atau bahkan mungkin terlalu cepat untuk maju, yang saya lihat di sini ya. Coba kita lihat pesan dari jiwa kalian di masa depan itu apa ya. Warnanya pink, saya bikin sendiri. Nggak penting ya. Oke, kita baca surat untuk yang pilih file nomor 1 untuk Sagittarius. Sorry tulisannya something ya. Dulu saya mau jadi dokter tapi nggak jadi. Akhirnya jadi healer gini ya. Nggak penting banget. Oke. Dear Sagiku, apa kabar Sagi? Aku harap jiwamu di planet bumi masih tetap dalam semangat yang sama seperti ketika jiwamu menandatangani kontrak jiwa sebelum turun untuk berpetualang di planet terindah sejagat raya ini. Aku tahu semangatmu sangat membara, mampu melalui hari demi hari dengan antusias yang begitu membara. Aku sangat bahagia melihat perkembanganmu hingga detik ini. Tapi tahukah kamu bahwa hidup di planet bumi juga harus menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan jiwa? Aku melihat langkahmu yang begitu cepat sebelumnya menjadi terhenti seakan kamu merasa terjebak. Kamu tahu kenapa semesta memberikan situasi tersebut? Ya, semesta memberikan situasi tersebut hanya karena ingin kamu memperlambat lajumu sedikit, dan agar kamu lebih menikmati indahnya alunan kebebasan di kehidupan planet bumi tercinta ini. Keep calm down, Sagi. Percayalah, semua akan indah pada waktunya. Merinding gak tuh? Saya merinding baca ini ya. Oke. Salam penuh damai dan kebebasan jiwamu di masa depan. Oke. Untuk Sagittarius yang pilih file ini ya. Ini semesta itu membuat keadaan kalian seperti merasa terjebak. Itu sebenarnya bukan maksud untuk
sengaja membuat kalian merasa terjebak, tetapi sebenarnya membuat kalian itu agar sedikit istirahat dan sedikit bersantai menikmati alunan kehidupan. Itu pesannya ya untuk file nomor 1. Bila kalian merasa tercerahkan atau lebih terhealing dengan readingan ini ya, mengenai pesan perjalanan jiwa kalian hingga tahun 2021 ini, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan love-nya warna pink ya. Love-nya warna pink. Cukup sekian untuk readingan ini. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Kita ke next file. Bye bye. Oke, untuk Sagittarius yang pilih file nomor 2 warna biru, ini suratnya saya taruh sini dulu ya. Nanti baru saya bacakan di akhir. Oke, kita lihat mengenai pesan perjalanan jiwa Sagittarius hingga tahun 2021 ini. Sampai lupa. Oke, kita lihat, saya akan mengeluarkan 4 kartu sebelum tahun 2021 ya. Untuk Sagittarius kita lihat, saya nggak baca terbalik ya, ini kebalik berarti saya nulis. Yang pertama ada Five of Swords Sagittarius. Ini terjadi at least di tahun 2020 ya. Lalu ada Four of Swords. Lalu berikutnya ada Two of Wands. Oke. Perjalanan jiwa Sagittarius sebelum tahun 2021 ya. Lalu berikutnya ada Edge of Wands. Oke. Kita lihat. Oke, saya baca dulu untuk yang sebelum tahun 2021 mengenai perjalanan jiwa Sagittarius ya. Yang pilih file nomor 2. Yang saya lihat di sini ada beberapa dari kalian kehilangan sesuatu. Ada yang kehilangan kedamaian, bahkan ada yang kehilangan pasangan. Mungkin ini beberapa, ada yang kalian diselingkuhi atau apa ya kalau dalam hubungan. Atau mungkin ini ada yang beberapa dari kalian seperti menusuk dari belakang, atau seperti ini ya, beberapa dari kalian itu seperti ditinggalkan, dijauhi beberapa orang ya. Yang saya lihat ya, perjalanan jiwa kalian sebelum tahun 2021. Dan beberapa dari kalian mungkin merasa kecewa, mungkin merasa seperti sendiri, mungkin merasa ini ada yang sakit juga ya. Beberapa dari kalian ada yang sakit, ada yang terlalu berambisi akan sesuatu hingga kalian merasakan kelelahan. Ini yang saya rasakan di sini, kelelahan dalam hubungan juga, kelelahan dalam karir juga, kelelahan dalam beberapa dari kalian itu butuh untuk istirahat ya, yang saya lihat di tahun 2020 ya. Kelelahan itu membuat kalian merasa seperti kalian ingin pindah, kalian ingin pergi, kalian butuh relaksasi, kalian butuh untuk keluar. Dan beberapa dari kalian itu sudah berhasil untuk move out ya, yang saya lihat ini ya. Beberapa dari kalian itu memulai sebuah awal baru. Beberapa dari kalian itu menjadi lebih berkreasi atau memiliki ide baru yang saya lihat di sini. Ini bisa berhubungan dengan hubungan asmara ya, karena ini kan yang saya lihat secara jiwa ya. Dari jiwa kalian itu seperti ada sesuatu hal yang membuat kalian merasa kehilangan. Mungkin ada yang beberapa baru kehilangan soulmate, atau mungkin ada yang merasa dikecewakan oleh pasangan, atau ditinggal keluarga, atau ditinggal orang terdekat, atau kalian ada yang beberapa seperti tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang disayang. Akhirnya kalian hanya bisa diam.
beberapa dari kalian sepertinya sedang isolasi ya. Di tahun 2020 itu kalian isolasi yang saya lihat di sini. Dan ketika kalian itu keluar itu seperti semuanya terasa asing ya. Atau mungkin ini juga bisa beberapa dari kalian merasa ingin pergi dari suasana yang kurang enak gitu ya, yang saya lihat selama tahun 2020, sampai akhirnya kalian bisa menciptakan sesuatu hal yang baru, kalian bisa memulai awal baru di tahun 2020. Itu yang saya rasakan beberapa dari kalian ya. Tapi ada yang mungkin merasa sangat sakit sampai akhirnya kalian hanya bisa diam, kalian hanya bisa memikir dan menerka-nerka sendiri sampai akhirnya kalian memutuskan untuk melanjutkan hidup, memulai kehidupan yang baru yang saya lihat di tahun 2020 ya. Ini dari segala aspek, karir, keuangan, percintaan juga. Kita lihat selama tahun 2021 kira-kira perjalanan jiwa kalian itu seperti apa ya Sagittarius. Yang pertama ada Page of Cup. Oke. Awal baru di tahun 2020. Wow. Ada Ace of Sword ya. Yang berikutnya. Lalu ada Ten of Wands. Lalu ada Three of Wands. Oke. Sagittarius. Sedikit naik turun ya yang saya lihat di sini. Beberapa dari kalian perkembangan jiwanya itu naik turun. Kadang down, kadang semangat, kadang down, kadang semangat, kadang down, sampai akhirnya kalian seperti ini. Benar-benar yang saya rasakan adalah perjalanan jiwa kalian itu seperti roller coaster ya yang saya rasakan ya. Karena di sini ini di tahun 2020 itu kalian sudah menciptakan, mengkreasikan kehidupan kalian dengan sangat something ya, karena ada Ace of Wands. Beberapa dari kalian itu sudah beraksi, beberapa dari kalian sudah lebih kreatif, beberapa dari kalian mempunyai banyak ide, beberapa dari kalian memulai sesuatu hal yang baru, entah percintaan, karir, dan keuangan di tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 kalian itu belajar lebih menggunakan hati yang saya lihat di sini. Something ya, ada Page of Cup. Kalian belajar lebih menggunakan hati, kalian belajar untuk berbahagia yang saya lihat di sini di tahun 2021. Beberapa dari kalian itu lebih memiliki sebuah batasan dalam berpikir ya, maksudnya lebih tegas ya yang saya lihat, karena ada Ace of Sword itu rasa frustasi ya, karena kalian menggunakan hati. Mungkin kalian jadi seperti ada switch energi atau perubahan energi yang saya lihat di sini. Beberapa dari kalian itu mungkin di tahun 2021 ini sedikit merasa frustasi karena roller coaster kehidupan kalian ya. Jiwa kalian itu secara tidak langsung seperti meronta-ronta dan merasakan ada sebuah beban di dalam diri kalian ya, di dalam kehidupan kalian. Yang saya lihat di sini kalian merasa sangat terbebani, ada Ten of Wands. Kalian merasa permasalahan kalian sangat berat. Kalian bisa syuting ya, pesan jasa syuting, iklan. Oke. Dan di sini beberapa dari kalian itu selama tahun 2021 ini sangat merasa bahwa kehidupan kalian berat, kalian seperti dipatahkan dari segala sisi, atau mungkin ini juga cobaan yang terjadi ketika, jadi sebenarnya ini kalian belajar lebih menggunakan hati, kalian belajar lebih mempunyai batasan dari dalam diri, tapi justru batasan dan pelajaran itu seperti apa ya, membuat kalian seperti hal itu adalah sebuah beban gitu yang saya lihat di sini. Atau mungkin ini bisa jadi ini adalah sebuah perubahan, awal dari perubahan yang saya lihat di sini selama tahun 2021. Nah, ini untuk apa? Ini untuk kalian itu lebih memahami misi jiwa kalian. Kalian lebih tahu, lebih terarah ke misi jiwa kalian yang saya lihat di sini ya, Sagittarius.
Nah, beberapa dari kalian itu lebih kreatif. Ini naik turun ya. Ini naik turun yang saya lihat ya, seperti roller coaster selama tahun 2020 ya, at least sebelum 2020 atau 2019 ya. Perjalanan jiwa kalian itu naik turun banget kayak roller coaster yang saya lihat di sini. Karena dan di sini juga itu membuat kalian ini kalian sudah kreatif nih. Ya, tapi kreatif ini diisi lagi pakai diisi lebih dengan passionate. Kalian lebih passionate, kalian lebih menggunakan rasa, kalian lebih menggunakan hati di tahun 2021. Tetapi justru membuat kalian seperti frustasi karena ada switch energi, ada penyeimbangan antara yin dan yang kalian secara jiwa di tahun 2021 yang saya lihat. Dan itu kayak kaget gitu. Beberapa dari kalian kaget. Ini kalau mungkin kalian maskulin ya. Kalau mungkin kalian maskulin, dari kalian bekerja, kalian lancar-lancar aja kreativitasnya, tiba-tiba di tahun 2021 seperti mandek, cek. Di switch. Inilah disadarin, kalian punya hati, kalian harus mengisi kreativitas kalian dengan hati, dengan perasaan, dengan cinta. Lebih mengikuti intuisi seperti itu. Yang saya rasakan. Ini ya, lebih banyak maskulin ya yang saya lihat ini di pel yang ini. Dan ini beberapa dari kalian itu seperti sudah siap untuk melangkah. Beberapa dari kalian itu sudah tahu cara berkomunikasi yang baik. Beberapa dari kalian itu sudah tahu kalian mau membangun kerajaan. Iya, membangun kerajaan untuk kalian itu seperti apa? Kalian membangun dunia kalian itu bagaimana? Beberapa dari kalian itu udah siap. Cuman memang prosesnya sedikit agak berat. Dan beberapa dari kalian itu seperti kayak di titik frustasi karena tidak ada kemajuan ya. Saya lihat di sini ya. Tapi ada beberapa dari kalian itu seperti ada sebuah keraguan ya yang saya lihat. Karena ya kembali lagi energi maskulin itu sangat gampang down ketika energinya naik turun seperti roller coaster ya. Energi maskulin itu sangat down ketika ada perubahan. Beberapa dari kalian itu seperti karena ini di switch itu kalian merasa bahwa ini perubahan apa lagi nih, ini perubahan apa lagi seperti itu. Dan akhirnya kalian seperti hanya bisa terdiam, takut untuk melangkah. Ini kalian itu merasa seperti ini apalagi sih gitu ya. Perjalanan jiwa kalian ini sedikit sedikit agak membuat kalian shock ya, Sagittarius. Selama tahun 2021 perjalanan jiwa kalian itu something dari tahun 2020 bahkan 2019 yang saya rasakan di sini ya. Beberapa dari kalian itu perjalanannya seperti roller coaster. Harus kehilangan, harus ada rasa sakit. Ini bisa sakit fisik, sakit mental, sakit secara jiwa mungkin. Bukan gila ya. Bukan. Secara jiwa itu kayak kalian itu merasa seperti stres ya. Stresnya sudah sangat stres ini yang saya lihat ya. Karena dari kalian itu seorang pekerja keras, atau dari kalian posisi yang ada, tiba-tiba semuanya itu dihilangkan begitu saja dalam sekejap mata. Dan prosesnya itu sangat lumayan membuat kalian jadi takut akan ada perubahan lagi yang saya rasakan ya. Beberapa dari kalian di sini tuh merasa takut ada perubahan lagi. Itu yang saya rasakan. Oke, pesan dari semesta untuk yang pilih pel nomor 2 apa? Berani katakan tidak. Memiliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu. Menjaga jarak tanpa membenci. Oke, mungkin beberapa dari kalian di sini seperti dimanfaatkan atau merasa dimanfaatkan. Padahal sebenarnya kalian itu bisa mengucapkan tidak. Ini people pleaser ya. People pleaser ini. Orang yang nggak bisa bilang enggak sama orang. Sampai akhirnya kalian kelelahan sendiri.
Oke. Itu kalian itu di sini harus berani untuk mengatakan tidak. Ya. Oke, pesan yang kedua adalah keluarga. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Oke. Mungkin ini ada sisi inner child kalian yang akan disembuhkan oleh semesta, atau mungkin ini beberapa dari kalian beberapa dari kalian itu seperti ini di healing secara hati ya, yang saya lihat ya. Mungkin kalian ada kemarahan dengan anggota keluarga, salah satu anggota keluarga, atau mungkin beberapa, ada kemarahan yang itu belum terhealing sampai detik ini, dan kalian memendamnya begitu saja di alam bawah sadar kalian. Dan di tahun 2021 itu muncul, memuncak. Makanya ini pesannya tiba-tiba muncul, situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga. Kalau misalnya kalian butuh untuk di healing ya, kalian bisa chat di WhatsApp saya di deskripsi. Ya, beberapa dari kalian ini harus healing inner child kalian, harus healing harus tahu dari akar masalah keluarga ya. Itu yang membuat kalian itu seperti takut untuk melangkah. Yang saya lihat di sini beberapa dari kalian takut untuk melangkah. Oke, kita lihat yang berikutnya. Tuh. Kan? Kalian takut melangkah. Ikuti nalurimu, cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika Anda memikirkan sesuatu atau bertemu seseorang, reaksi tubuh yang berulang, ataukah tanda-tanda lain yang muncul. Ikuti nalurimu. Kalian harus mengikuti naluri. Ini kalian healing hati ya, yang saya lihat ya. Cakra jantungnya di healing ini sama sang pencipta, sang ilahi, apapun kita memanggilnya ya. Dan di sini kalian itu seperti di reset ya, di healing secara hati. Kalian itu sebenarnya harus belajar untuk mengikuti naluri kalian ya. Yang saya lihat di sini, berani katakan tidak sama orang yang memang itu hanya menghabiskan waktu kalian atau menguras energi kalian ya. Itu. Oke, kita lihat pesan dari jiwa kalian di masa depan apa. Kita lihat untuk yang pilih file nomor 2 untuk Sagittarius, kita lihat. Oke. Harap maklum ya, tulisannya jelek. Saya dulu mau jadi dokter tapi nggak jadi. Akhirnya jadi begini. Apa sih, nggak penting. Oke. Sagittarius, dear jiwaku, hello my charming soul. Apa kabar kamu di bumi? Sudahkah kamu berpetualang di planet terindah sejagat raya ini? Indah bukan? Aku berharap kamu masih menikmati petualangmu di planet terindah ini. Aku di sini menunggu cerita-cerita penuh kesemangatan akan kisahmu di planet bumi. Wahai my charming soul, sedih adalah ungkapan rasa di dalam hati pada setiap tubuh tempat jiwa bersemayam dalam kehidupan di planet bumi. Dan hal itu adalah rasa yang tak dapat dihindari selama kakimu masih berpijak di planet ini. Tetapi bukan berarti kamu menyerah begitu saja, bukan? Semua yang kamu alami saat ini adalah agar kamu mencapai misi jiwamu sesuai kontrak jiwamu sebelum kamu turun di planet bumi. Marah, kecewa, khawatir, jatuh cinta, patah hati, sedih, dan berbahagia adalah sebuah rasa yang kelak akan menjadi pengalaman terindah dari petualangmu di planet terindah ini. Nyalakanlah api semangatmu, Sagi.
Keluarlah dari kotak kekhawatiranmu dan serahkan semua kekhawatiranmu padaku. Ikutilah intuisimu tanpa keraguan. Nikmatilah hidupmu dan berbahagialah. Salam semangat jiwamu di masa depan. Kok bisa pas sama suratnya? Saya juga heran ya bikinnya. Ya, beberapa dari kalian belajar untuk mengikuti naluri karena kalian selama 2 tahun atau bahkan lebih 3 tahun kalian sedang di-healing secara hati. Dan kebanyakan dari di sini ya, kalian itu maskulin. Kalau kalian cewek, berarti sebenarnya lebih dominannya maskulin di tubuh kalian. Kejadian-kejadian dalam kehidupan kalian itu sebenarnya agar kalian lebih menggunakan hati, bukan pikiran. Karena di sini kalian harus belajar untuk mengikuti naluri. Oke, cukup lumayan ya. Semoga kalian tercerahkan oleh readingan ini. Semoga bisa membantu. Sekali lagi ini bersifat general, jadi bisa resonan dan bisa tidak. Bila kalian merasa tercerahkan, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan love-nya warna biru ya, untuk Sagittarius yang pile 2. Cukup sekian, jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye Sagittarius.